Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku aku akan nge-review nih lip produk terbaru dari Vocalour. Jadi kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku, kemarin aku habis nge-review nih yang namanya adalah Dewy Essence Lip Tint yang seperti ini. Ini produk terbarunya juga. Aku suka karena dia tuh hasilnya benar-benar ngebuat bibir tuh terkesan lembab, sehat, glownya juga cantik banget. Jadi kayak bibir tuh terkesan benar-benar ngepam, apalagi kalau kalian ombrein bener-bener cantik banget. Walaupun untuk ketahanannya sih kurang menurut aku, tapi karena dia untuk ukuran yang glossy lip tuh masih ringan, udah gitu tidak lengket di bibir. Jadi aku masih merekomendasikan ya. Kalau misalnya kalian belum tonton, bisa cek linknya di atas sini atau akan aku taruh nanti di kolom deskripsi bawah. Dan kali ini yang bakal aku review, aku belinya barengan dengan itu, yaitu yang namanya Vocalour Creamy Matte Lip Cream, seperti ini. Dari packagingnya aja hampir mirip ya, cuman kalau aku lihat dari finishnya, ini beda, kayak lebih velvety, blur tint kayak gitu. Ternyata waktu aku cek di official store, dia ini namanya udah beda lagi nih, disebutnya adalah Vocalour Amber Gold Velvet Matte Lip Clay 2-in-1 Multi-Use Pong Lip Brush. Jadi memang sih untuk aplikatornya nanti, itu dia nggak cuma aplikator untuk mengaplikasikan, tapi dilengkapi juga dengan spons yang fungsinya untuk ngeblend juga lip produknya waktu diaplikasikan di bibir. So, nanti untuk detailnya bakal aku kasih tunjuk aja ya. Dan buat kalian mungkin yang udah nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan yang pertama aku akan ngebahas dari segi packagingnya yang hampir mirip dengan yang Dewy Essence kemarin ya. Boxnya tuh dominan warna putih, udah gitu di sini ada nih gambar dari lip produknya, mirip banget sih. Dan untuk di bagian belakangnya pastinya ada keterangan-keterangan seperti detail ingredientsnya, terus hal-hal yang perlu diperhatikan, cara pengaplikasian. Terus untuk netonya di sini dia ada 2,5 gram. Kemarin sih harganya sekitar 50 ribuan ya, aku beli per piece-nya. Dengan harga segitu memang ini isinya lumayan sedikit, tapi lagi-lagi nanti kita akan lihat ya kualitasnya seperti apa. Terus kalau punya aku ini kemarin memang aku langsung beli di official store-nya Vocalour di Lazada, jadi pengirimannya dari Cina. So kalau aku lihat belum ada nomor BPOM-nya. Tapi karena sekarang sudah ada nih di official store Indonesia di Shopee, kalian bisa langsung cek aja di situ. Produknya udah ada, jadi biasanya sih kalau sudah tersedia di official store Indonesia, dia udah ada nomor BPOM-nya. Tertera di sini expired date-nya cukup lama di tahun 2025, tapi setelah dibuka dia hanya bisa bertahan selama 1 tahun aja. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk dari segi package dalamnya nih, hampir mirip dengan yang kemarin, perpaduan warna Dove bening di bagian bawahnya. Jadi kita bisa lihat untuk varian warnanya, udah gitu di bagian atas juga ini warna gold. Tapi bedanya nih, sesuai dengan namanya tadi, ini tuh ada 2 aplikator. Langsung aja ya akan aku buka. Yang pertama ini aplikator untuk mengaplikasikan lip velvetnya. Di sini adalah aplikator yang aku suka. Karena dia tuh lancip banget, udah gitu ada lubang juga di tengahnya. Biasanya bisa menyimpan produk ya, jadi kita nggak perlu beberapa kali ambil. Udah gitu ada satu aplikator lagi nih yang aku juga penasaran sih. Aku akan buka aja. Yes, di sini dia ada kayak spons yang bentuknya tuh kayak lipstick nggak sih? Jadi ada sisi miringnya gitu. Udah gitu di sini katanya nanti fungsinya dia bisa untuk meratakan nih setelah kalian mengaplikasikan lip produknya. Kalian nggak perlu tetap menggunakan tangan karena udah ada sponsnya ini, sehingga ngebantu untuk biar lebih bagus gitu ya secara penampakannya. Kalau aku lihat di videonya sih seperti itu, tapi nanti langsung kita akan buktikan aja ya waktu dipakai kayak gimana. Menurut aku ini salah satu inovasi karena sejauh ini aku mereview lip produk, kayaknya belum ada nih yang ada sponsnya kayak gini. Dan langsung aja sekarang aku akan swatch satu persatu untuk warna yang aku beli. Jadi sebenarnya mereka tuh banyak banget untuk varian warnanya waktu itu, tapi nggak tahu kenapa waktu aku order yang lip clay-nya ini itu kayak terbatas gitu. Aku misalnya waktu itu mau order 4 atau 5 piece, dia bilang kayak melebihi ketentuan ya. Aku kan nggak tahu, biasanya kan nggak pernah kejadian kayak gitu. Terus akhirnya aku kurangin sampai hanya 3 piece aja. Barulah setelahnya bisa tuh proses pembayarannya. Aku nggak ngerti juga kenapa seperti itu. Ini yang Dewy Essence aja aku bisa beli sampai 6 piece. Tapi nggak tahu yang ini tuh kenapa dibatasi waktu itu ya. Tapi nggak apa-apa, aku akan review lengkap aja 3 shade warna ini. Kalau misalnya nanti memang kualitasnya bagus. Dan kalian pengen aku nge-swatch untuk warna yang lainnya, aku bisa beli langsung nih di official store Indonesia. So, jadi di sini aku pilih 2 warna natural dan 1 warna bold. Kalau secara kelihatannya dari gambarnya ya, aku nggak tahu nanti hasilnya seperti apa di bibir aku.
Yang akan aku swatch pertama kali adalah shade 102. Awalnya aku berekspektasi ini lumayan nude ya, ternyata waktu di swipe di tangan aku, dia tuh warnanya kurang natural sih menurut aku. Kayak warna-warna peach, tapi agak sedikit ada kemerahannya gitu. Dan teksturnya ini mengingatkan aku sama kemarin yang baru juga aku review dari Second Date yang Royal Lip Mousse. Kayak gini bener-bener yang velvety clay padat seperti ini ya. Udah gitu cukup pigmented, kelihatan intens warnanya, jadi langsung aja akan aku aplikasikan di bibir aku. Dan sekali swipe bener-bener smooth, lembut banget di bibir aku. Langsung tuh kayak tekstur bibir, garis-garis bibir aku bener-bener tersamar. Udah gitu aku nggak perlu celup lagi di aplikatornya. Waktu aku coba aplikasikan ke seluruh permukaan bibir, ternyata ini hasilnya bagus. Bisa menutupi pinggiran bibirku yang gelap. Pas tadi aku mengaplikasikan, selain Second Date, ini juga mengingatkan aku sama dari brandnya Roman. Ini namanya adalah yang Blur Fudge Tint di sini seperti ini ya, kalau kalian pernah pakai juga. Mirip banget sama ini, jadi nggak sabar aku pengen bandingkan aja swatch di tangan aku ya. Ternyata bener dia sama-sama velvety clay powdery matte kayak gitu yang ngeblurin teksturnya. Dan super lembut juga. Pigmentasinya bisa dibilang juga sama ya, kayak langsung keluar gitu warnanya. Terus aku penasaran mau ngebandingin dari wanginya nih. Tadi sih aku udah sempat cium ya, dia kayak wangi-wangi manis, agak ada kayak wangi coklat gitu. Terus sekarang untuk yang romanya, kayaknya tuh hampir mirip-mirip. Yang romanya sih juga wangi-wangi manis, kayak manis gula gitu. Cuman tipe wanginya hampir sama. Jadi bisa dibilang ini secara teksturnya, wanginya mirip-mirip sih untuk keduanya, yang Vocalour dan Roman ini. So, tambah penasaran ya nanti kualitasnya seperti apa. Dipakai di bibir aku, shade 102 ini memang kayak nggak yang bener-bener natural banget buat sehari-hari kalau buat aku ya. Karena kan kalau kalian tahu aku lebih suka warna-warna nude. Jadi ini sudah lumayan gelap di aku, cuman kalau untuk acara-acara formal, misalnya ke kondangan atau misalnya kalian kerja, kayaknya cocok nih pakai warna ini. Karena nggak akan yang terlalu kelihatan menor banget ya, masih ada hint peachy-nya. Oh iya, aku lupa mau nyobain untuk yang sponsnya ya. Di sini aku akan coba aja setelah aku mengaplikasikan di produknya di bibir. Aku akan ratakan menggunakan sponsnya. Bisa dibilang sih ini dia lembut waktu nyentuh bibir aku. Cuman kayak ada beberapa produknya jadi keangkat gitu di sponsnya. So, waktu aku zoom lagi nih di bagian bibirnya, jadi coveragenya kurang, sehingga garis-garis bibir aku agak sedikit kelihatan di situ. Coba ya, aku akan aplikasikan lagi. Nih, setelah aku aplikasikan, jadi smooth lagi. So, kalau untuk meratakan sih mungkin di tipe bibir yang garis-garisnya banyak kayak aku kurang cocok ya, karena setelah aku ratakan malahan kayak dia mengurangi coveragenya, sehingga tekstur bibir aku jadi lumayan kelihatan. Aku jadi penasaran, mungkin udah ada yang beli belum sih yang Vocalour Lip Velvet ini? Kalau misalnya udah, kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah pengalaman kalian seperti apa tuh pakai si sponsnya. Dan karena teksturnya masih velvety powdery matte yang lembab di bibir, waktu aku coba katupkan di tangan aku, ternyata dia masih transfer tipis tuh di situ. Cuman biasanya sih kalau velvety kayak gini masih mending ya dibandingkan kalian pakai lip gloss atau glossy lip gitu, kan transfernya lumayan banyak dan ngeangkat produknya. Setelahnya aku akan coba hapus nih menggunakan micellar water. Ternyata dia cukup gampang hilang ya dihapusnya, tuh langsung kelihatan warna asli bibir aku. Tapi kayak sedikit kelihatan ada stain-nya gitu nggak sih? Nggak tahu, nanti kita akan lihat detailnya aja di tes ketahanannya. Dan sekarang masuk ke warna kedua, 105 nih yang aku beli. Waktu di swipe di tangan aku, sepertinya ini lebih natural dibandingkan yang pertama tadi ya. Dia kayak warna-warna pink, tapi agak ada sedikit merahnya, cuman tipis banget kayak pinkish rose gitu. Jadi nggak terlalu gelap sih menurut aku. Gak sabar akan aku aplikasikan di bibir aku. Teksturnya masih sama, smooth yang lembut banget di bibir. Udah gitu, coveragenya juga bagus nih. Karena memang di lubangnya itu biasanya aplikatornya tuh menyimpan banyak produk. Jadi kita nggak perlu beberapa kali celup, sudah bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. So, aku rasa untuk lip velvetnya dari Vocalour ini, misalnya kalian punya tipe bibir gelap, masih oke ya. Karena dia coveragenya cukup bagus. Di awal pengaplikasian memang kelihatan tuh garis-garis bibir jadi smooth banget, ngeblur ya, karena memang teksturnya kan powdery matte clay yang smooth gitu. Cuman setelah lama pakai, aku sih merasa agak sedikit kelihatan tuh garis bibir aku. Jadi mungkin buat kalian yang punya tipe bibir yang lumayan kering, aku rasa sih kalau misalnya mau pakai Vocalour yang lip velvet ini, tetap pakai lip balm aja ya, karena kan memang sebenarnya dia powdery matte.
Walaupun matte-nya beda sama kalau misalnya kalian pakai liquid lipstick yang finishnya nanti agak kering gitu loh. Karena di sini dia matte-nya masih melembabkan bibir. Dan warna pinkish rose soft yang seperti ini aku rasa masih cocok untuk natural sehari-hari, walaupun buat aku kurang nude tapi kayak masih oke gitu. Nggak segelap yang pertama tadi. Ada yang suka juga nggak nih warna kayak gini? Komen-komen di bawah. Dan warna yang terakhir yang bakal aku swatch adalah 404. Kemarin sih ini salah satu warna merah yang direkomendasikan ya. Di situ ada lambang hotnya gitu. Jadi aku langsung beli aja di sini. Dari segi pigmentasinya nggak usah diragukan, pastinya dia warna merah marun sih kalau aku bilang, yang cukup intens. Jadi coveragenya waktu diaplikasikan di bibir pastinya akan nutup banget. Cuma lagi-lagi karena ini tuh warna gelap merah, biasanya sih aku mengaplikasikan di depan kaca biar kayak lebih bagus aja gitu ya hasilnya. Tapi karena memang ujung dari aplikatornya ini sendiri lancip, so mau warna apapun ini akan ngebantu banget tuh waktu membingkai bibir. Apalagi di pinggiran bibir yang sempit ya. Kadang kan kalau aplikatornya kurang lancip, agak rawan bleber. Tapi ini sih oke untuk aplikatornya. Dan seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibir aku, warna merah marun yang sebenarnya cakep sih kalau mau untuk acara-acara malam atau kalian pengen kelihatan lebih dewasa gitu ya pakai warna-warna seperti ini. Tapi tetap kalau aku selalu sih naluri aku pengen membuat ombre. Jadi langsung aja akan aku pakai ombre dengan digabungkan shade 105, karena untuk yang 102 aku rasa kurang pucet ya. Dan di sini pun waktu aku gabungkan warnanya juga kurang bergradasi, tapi masih oke. Adalah kelihatan perbedaan warnanya. Di situ karena dia teksturnya memang velvety yang lembut kayak gini, dikatupkan aja sebenarnya udah nyebar. Tapi sekalian aja nih sekarang kita manfaatkan untuk puffnya buat meratakan perpaduan ombrenya ini. Nah, kalau misalnya untuk meratakan gradasi warna kayak gini sih oke ya buat aku, karena aku cuma tepuk-tepuk aja. Tapi kalau misalnya digeser itu takutnya nanti seperti yang aku alami pertama tadi, kayak keangkat produknya. Jadi untuk puff bawaannya ini menurut aku sih dipakainya akan lebih efisien kalau di tap-tap aja, biar dia nggak terlalu mengangkat produk, dan lebih efisien sih kalau untuk meratakan ombre seperti ini. Dan karena memang di packagingnya ini nggak ada klaim produk, aku langsung akan cari aja di official store ya. Di sini dia menuliskan beberapa klaim dari lip velvetnya Vocalour. Yang pertama di sini lip clay yang lembut dan halus, seringan awan saat di atas bibir, ringan tanpa beban, dan memberikan hasil misty velvet matte finish. Yes, kalau ini sih lembut halus, aku setuju banget. Tadi waktu di swipe tuh bener-bener smooth di bibir aku. Udah gitu ringan ya, kalau aku rasain sih sebenarnya masih ada kerasa sesuatu di bibir, cuman nggak yang berat juga. Ya mungkin masih bisa ya dikategorikan memang ringan. Dan hasilnya misty velvet matte finish. Kalau bisa aku bilang sih di sini memang velvet, tapi kayak agak powdery matte gitu loh. Jadi biasanya kan kalau velvet itu agak sedikit basah. Misalnya di Vocalour yang super velvet itu memang velvety yang masih kayak ada lembab-lembabnya gitu ya. Kalau yang ini sih clay yang padat aja, tapi memang masih berasa nyaman dan lembab di bibir. Terus dilengkapi dengan vitamin E, soybean oil, dan Limnantes albacid oil yang dapat melembabkan matte namun tidak kering. Oh, ternyata memang dia ada kandungan-kandungan skincare-nya juga. Itulah kenapa walaupun finishnya matte masih nyaman dan tidak kering di bibir aku ya sejauh ini. Terus klaim yang terakhir, multiple use, membaur dalam satu usapan dengan Beauty Sponge in Lip Brush, dapat diaplikasikan tidak hanya pada bibir tetapi juga pada pipi dan mata. Oh, ternyata ini cukup multifungsi juga ya. Selain bisa diaplikasikan di bibir, dia bisa untuk blush ataupun eyeshadow. Walaupun memang aku belum coba, tapi kayak aplikatornya tadi bisa dipakai juga tuh di area-area yang seperti itu. Dan kalian nggak perlu khawatir, dituliskan juga di sini bisa dibersihkan menggunakan makeup remover dan kemudian bisa dipakai lagi. Jadi untuk sponsnya tadi, kalau misalnya udah beberapa kali pakai mungkin kan kotor atau seperti apa, ternyata gampang membersihannya, bisa menggunakan micellar water aja. Dan itu tadi ya untuk klaimnya sejauh ini udah sesuai ya dengan yang tertera di situ. Tapi memang tadi kan ada klaim yang menyebutkan dia itu pigmentasinya bagus dan bisa tahan gitu ya di bibir yang gelap. Aku nggak tahu apakah ini mengarah ke nanti ketahanannya setelah dipakai seharian. Yang pasti karena memang aku baru pakai di hari ini, aku belum tes juga untuk makan ataupun apa. So nanti aku akan update di akhir video, mungkin di malam hari, karena di situ nanti aku akan makan yang lumayan berminyak. Dan kalau misalnya nanti aku minum, aku ngemil atau apa juga akan aku update ya di akhir video. So, pastiin tonton videoku sampai habis. Dan sejauh ini aku menggunakan Vocalour Velvet Matte Lip Clay 2-in-1 ini. Menurut aku sih masih nyaman di bibir aku. Karena kalau kalian tahu ini salah satu tekstur yang aku suka ya. Karena dia lembut banget. Udah gitu bisa ngeblurin tekstur bibir aku. Pigmentasinya juga oke.
Jadi menurut aku untuk harga 50 ribuan ini teksturnya oke karena masih nyaman. Nanti tinggal kita lihat nih tahan apa enggak setelah dipakai makan makanan yang berminyak. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau misalnya kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi. Bye!